Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا أشهد أن لا إله إلا الله الملك الأعلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى أما بعد فيا عباد الله فيا إخواني المسلمين رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Kaum muslimin, saudaraku fillah rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surat ke-55 menurut riwayat ketika Rasulullah SAW menyampaikan ayat yang pertama Ar-Rahman, orang-orang kafir Quraisy terperanjat seraya berkata, siapa itu Ar-Rahman? Siapa itu Ar-Rahman? Maka kemudian Rasulullah melalui firman Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, Allamal Qur'ana khalaqal insan. Allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Al-ayah. Yang artinya Ar-Rahman, yang Maha Pengasih itu adalah Dia yang mengajarkan Al-Qur'an, yang menciptakan manusia, yang mengajarkan manusia itu pandai bicara, fasih berbicara. Dan matahari, bulan telah ditetapkan oleh Allah dengan perhitungan yang amat teliti. Dan bintang
Ada yang mengatakan itu adalah rerumputan dan pepohonan. Keduanya bersujud. Dan langit telah Allah tinggikan serta Allah letakkan timbangan agar kalian tidak curang di dalam menimbang, dan kalian tegakkanlah timbangan itu dengan adil. Jangan sekali-kali kalian curang di dalam timbangan itu. Kaum muslimin, Ar-Rahman kemudian disambung dengan ayat yang kedua, Allamal Quran. Menurut orang-orang kafir Quraisy, ayat ini tidak logis. Karena Ar-Rahman adalah dia yang telah mengajarkan Al-Quran. Kemudian dia yang telah menciptakan manusia. Dia yang mengajari manusia fasih berbicara. Menurut orang-orang kafir Quraisy susunannya keliru. Karena seharusnya menurut mereka adalah khalaqal insan. Ar-Rahman khalaqal insan. Rahman itu yang maha pengasih itu adalah dia yang telah menciptakan manusia. Baru kemudian dia yang mengajarkan manusia Al-Quran, mengajarkan kepada manusia fasih bicara. Tetapi tahukah kita, kalau kita renungkan, di dalam tafsir banyak sekali disebutkan bahwa sungguh Allah itu amat teliti dan Allah benar-benar memberikan kesan, petunjuk kepada kita. Dikaitkan dengan firman Allah di dalam surat Al-A'raf, surat 179, Allah berfirman, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Coba kita renungkan. Menurut perhatian dan petunjuk Allah kepada manusia, hai orang-orang kafir, hai orang-orang kafir Quraisy, Allah telah menunjukkan kepadamu bahwa eksistensi manusia di hadapan Allah disebut manusia, bukan manusia bentuknya tapi sungguhnya hewan ternak, adalah orang-orang yang benar-benar mempergunakan hatinya, penglihatannya, pendengarannya untuk berfikir, untuk membaca ayat-ayat Allah. Utamanya adalah Al-Quranul Karim yang ada di depan kita, yang diwahyukan oleh Allah sebagai kitab suci dan sebagai petunjukmu, agar engkau di hadapan Allah disebut sebagai manusia yang hakiki. Karena menurut ayat Al-A'raf, surat Al-A'raf ayat 179 itu, sungguh kami telah melemparkan ke dalam neraka jahanam. Sungguh telah melemparkan ke neraka jahanam saking pastinya bahwa kelak pasti akan dicemplungkan ke dalam neraka jahanam mayoritas jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak mempergunakan untuk berfikir sehingga dia beriman kepada Allah. Mereka memiliki mata tetapi dia pergunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, terutamanya adalah Al-Quranul Karim, sehingga mereka tidak beriman kepada Allah. Mereka memiliki telinga tetapi dia pergunakan untuk mendengar, sehingga mereka beriman kepada Allah. Mereka itu kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka itu lebih sesat. Mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Ini menurut Allah bahwa eksistensi manusia itu hakikatnya, maka disitulah disebut didahulukan. Ar-Rahman itu adalah Allah yang telah mengajarkan Al-Quran. Karena dengan Al-Quran itu eksistensi manusia akan berharga, bernilai di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini diperkuat dengan firman Allah dalam surah Al-Bayyinah, Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang musyrik
Mereka itu akan berada di neraka jahanam, kekal di dalamnya. Mereka itu adalah orang-orang atau makhluk yang paling buruk, syarrul bariyah. Sebaliknya, orang-orang yang mempergunakan hati, pendengaran, penglihatan untuk beriman, untuk membaca, memahami ayat-ayat Allah, khususnya Al-Quran, maka dia akan menjadi orang yang beriman dan beramal salih. Maka mereka disebut khairul bariyah, makhluk yang paling baik. Saudaraku fillah, pelajaran yang sangat berharga melalui surah Ar-Rahman ini yang pertama adalah Al-Quran itu berfungsi sebagai pedoman yang lurus dan benar. Setiap manusia yang mengikuti petunjuk Al-Quran pasti memperoleh keharmonisan hidup. Coba kita renungkan pada ayat yang berikutnya. Ayat yang berikutnya yakni ayat yang kelima. Langsung Allah menyebut asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan yang teliti. Kemudian di ayat yang ke-6, dan tumbuh-tumbuhan atau rerumputan dan pohon-pohon keduanya tunduk kepadanya. Dan Allah telah meninggikan langit dan dia meletakkan raja keadilan, dan seterusnya. Apa kaitannya Al-Quran dengan bintang, matahari, langit yang disebutkan dalam ayat-ayat yang berikutnya? Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu dalam kehidupan manusia bagaikan garis edar yang ditetapkan Allah untuk peredaran bumi, matahari, bulan, bintang dan segala makhluk alam raya ini. Jika sampai hari ini peredaran bumi, matahari, bulan dan bintang itu masih harmonis, tidak kacau, tidak bertabrakan dan berantakan, itu karena mereka konsisten, istiqomah, tegak lurus mengikuti garis edar yang ditetapkan oleh Allah. Itu disebut dengan al-mizan. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar. Wa kullun fi falaki yasbahun. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, tempat-tempat garis edar, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari bertabrakan bulan, dan malam pun tidak dapat bertabrakan siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Begitulah setiap manusia yang beriman kepada Allah. Pastilah mereka berpegang teguh dengan Al-Quran. Mereka jadikan Al-Quran itu petunjuk, pemandu dan rambu-rambu perjalanan hidupnya untuk memperoleh keharmonisan, keselamatan dan kebaikan hidupnya, baik sebagai individu, anggota masyarakat, anggota keluarga maupun sebagai warga negara serta warga dunia penghuni bumi ini. Pelajaran yang kedua, saudaraku, Al-Quran itu timbangan kehidupan yang maha benar. Al-Quran adalah mizan, timbangan atau neraca kehidupan setiap orang yang beriman. Alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Jangan sampai ada aspek atau sisi-sisi kehidupan kita yang tidak seimbang atau tidak selurus serta tidak sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai ajaran Al-Quran. Seluruh aktivitas hidup manusia yang beriman wajib ditimbang dengan benar melalui timbangan Al-Quran. Tegakkanlah timbangan itu. Janganlah engkau curang dalam menimbang amal perbuatanmu sendiri, sehingga perilaku dan aktivitasmu berbeda dengan ajaran dan nilai-nilai Al-Quran. Maka kalau itu terjadi, akan terjadi ketidakharmonisan dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan bernegara. Pelajaran yang ketiga, saudaraku, pastikanlah dalam bekerja dan berusaha memenuhi semua kebutuhan perut dan dalam memenuhi kebutuhan yang ada di bawah perut, itu semuanya harus taat dan patuh mengikuti ajaran dan nilai-nilai yang digariskan Al-Quran. Insya Allah kehidupan umat manusia menjadi harmonis, tidak kacau, damai dan penuh kebaikan, sebagaimana ketaatan dan kepatuhan bumi, matahari, bulan dan bintang-bintang mengikuti garis edar yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena itu mereka sampai hari ini tetap harmonis, tidak kacau dan penuh kebaikan dalam melayani kebutuhan umat manusia. Pelajaran yang keempat, saudaraku, apabila orang-orang yang beriman mengabaikan, menyimpang dan tidak mau mentaati dan mematuhi petunjuk Al-Quran, maka manusia akan hancur, rusak dan binasa, baik eksistensinya di muka bumi ini sebagai makhluk ciptaan Allah maupun di akhirat nanti mereka nilainya menjadi makhluk yang paling rendah, lebih rendah nilainya daripada hewan ternak. Ulaika kal an'ami balhum adall, ulaika hum syarrul bariyah. Semoga kaum muslimin muslimat kita semuanya, keluarga, anak cucu keturunan kita dan masyarakat kita menjadi orang-orang yang tegak lurus mengikuti garis peredaran hidup yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam 30 juz 114 surat, yakni Al-Qur'anul Karim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika wa rasulika Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba' hudah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah yaqulu fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat yawma yaqumul hisab wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa asmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbana ij'al hadzal balada amina wajnubna wa dhurriyyatina an na'budal asnam. Allahumma adfa' 'anna hadzal waba wal bala wal fahsya wal munkar wasyada'id wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khasah Indonesia hadhihi wa min jami'il buldan innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wal waba'i wat ta'uni wa sayyi'il asqam wa min zawali ni'matika wa tahawuli 'afiyatika fujaa'ati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna nas'aluka
رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضل يعطكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Mohon diluruskan dan dijaga jaraknya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
وسخر وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله